Bab 11, menerobos tahapan kultivasi. Malam Jumat ini, hujan turun dengan derasnya di kota Fongkai. Wulong yang saat ini berada di kamar kosnya sedang duduk bersila memejamkan matanya setelah menelan pil esensi penempaan fisik. Energi spiritual yang sangat kaya langsung dirasakan oleh Wulong. Dia perlahan-lahan mengarahkan semua energi itu untuk menembus beberapa jalan darah yang tersumbat, kemudian baru Wulong berusaha mendobrak penghalang tingkat kultivasinya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teredam dari tubuh Wulong sebanyak 1 kali. Tapi Wulong masih tidak puas, dia pun mengeluarkan 1 pil lagi dan langsung menelannya. Beberapa waktu kemudian, kembali terdengar suara teredam di tubuhnya 1 kali lagi, dan Wulong pun membuka matanya sambil sedikit tersenyum. Hehehe, bagus, aku telah memasuki ranah pembentukan awal tahap ketiga, sisa 1 butir pil lagi yang ada di tanganku, tapi tubuhku mengeluarkan lendir yang menjijikan, aku harus mandi terlebih dahulu. Pada saat itu, Wulong mencium bau tidak sedap yang keluar dari tubuhnya. Ketika dia memperhatikan tubuhnya, dia melihat banyak lendir hitam yang lengket di tubuhnya, dia segera mandi. Setelah selesai mandi, Wulong melirik jam yang masih pukul 12 malam. Kembali Wulong duduk bersila karena masih memiliki waktu yang banyak, 1 butir pil terakhir pun memasuki mulutnya. Setelah berkultivasi sampai fajar, akhirnya Wulong membuka matanya. Tampak ekspresinya kecewa. Sialan, ternyata efek pil itu sudah tidak lagi berguna bagi tubuhku, aku harus membuat pil yang lebih bagus lagi ke depannya. Wulong merasa kecewa, karena pil yang terakhir hanya memberikannya sedikit efek saja. Wulong segera bergegas membersihkan diri ke kamar mandi, karena waktunya akan segera tiba untuk pergi ke sekolah. Wulong bahkan tidak lagi memikirkan pil esensi penempaan fisik yang akan ditawarkan kepada rumah lalang di ibu kota provinsi. Karena prioritas utamanya saat ini adalah terus meningkatkan kekuatannya, saat ini sebenarnya Wulong merasa sedikit tertekan dengan dia yang belum bisa meningkatkan kekuatannya sampai ranah pembentuk fisik. Dengan ranah pembentuk fisik, paling tidak tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat dan tahan terhadap pukulan lawan. Biarpun di ranah pembentuk fisik, dia belum mampu menahan tembakan pistol, paling tidak, tubuh fisiknya tidak terlalu terluka bila terkena tembakan pistol. Saat ini dengan ranah yang setara dengan penempaan fisik, sambil mandi, dia memikirkan solusi untuk meningkatkan kekuatannya. Sepertinya di kepalaku terdapat seni kultivasi yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatanku saat ini. Sambil mandi, Wulong mengingat-ingat di kepalanya dan mencari seni kultivasi yang lebih baik lagi atau sen kultivasi yang dapat membantunya menyerap energi miskin di bumi menjadi energi spiritual yang murni. Setelah lama mencari di ingatannya, Wulong akhirnya tersenyum dan bergumam. Sepertinya seni kultivasi pemurnian absolut juga cabang dari seni kultivasi yang sedang kujalani, namun efeknya lebih bagus lagi. Aku tidak perlu bersusah payah di ranah pembentukan awal untuk mencapai ranah pertapa. Seni kultivasi pemurnian absolut adalah seni kultivasi tingkat rendah, tapi sangat efektif di bumi karena seni kultivasi ini tidak sulit dan setiap nafas praktis yang mempelajarinya adalah berkultivasi meningkatkan kekuatan. Namun seni kultivasi pemurnian absolut ini hanya bisa membuat seorang praktisi sampai di ranah pertapa saja, dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Namun sekarang Wulong perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat, agar dia mampu menjaga semua orang yang dicintainya. Baiklah, sekarang aku akan menerapkan seni kultivasi pemurnian absolut. Selesai mandi, Wulong melirik jam yang masih jam 5 lebih sedikit, dia pun duduk bersila di lantai dan menerapkan seni kultivasi pemurnian absolut. Setelah menerapkan seni kultivasi pemurnian absolut, seni kultivasi ini akan secara otomatis terus-menerus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bernafas, makan, minum dan bahkan tidur sekalipun, karena seni kultivasi pemurnian absolut menggunakan cara pernafasan unik, dan dari udara maupun dari makanan serta minuman. Akan dimurnikan menjadi energi spiritual murni dan dimasukkan ke dalam tubuh penggunanya. Setelah menerapkan seni kultivasi pemurnian absolut, Wulong membuka matanya dan merasakan mulai terdapat energi spiritual murni yang masuk ke tubuhnya secara halus. Baiklah, waktu telah menunjukkan pukul 6.35, aku segera berangkat menuju sekolah. Wulong dengan santai berjalan pergi menuju sekolahnya, dengan berjalan santai pun, tubuh Wulong yang telah menerapkan seni kultivasi pemurnian absolut terus-menerus menyerap energi langit dan bumi masuk ke dalam tubuhnya. Sepulang sekolah siang itu, Wulong merasa dia telah kembali menerobos ke tahap 4 dari ranah pembentukan awal. Siang itu pada saat dia akan keluar dari gerbang sekolah, ponsel Wulong yang bahkan nomornya sendiri dia tidak tahu berbunyi keras. Wulong yang belum pernah menggunakannya sedikit terkejut, buru-buru dia segera menekan tanda jawab di layar sentuh ponselnya. Ya, halo. Wulong mengangkat dan berkata dengan sedikit bingung, karena selama ini dia tidak pernah menggunakan ponsel dan dia merasa sedikit aneh saja ketika berbicara dengan benda kecil di tangannya. Di seberang telepon terdengar suara seorang gadis. Tuan muda, aku Yuni. Apakah kamu punya waktu? Bisakah datang ke klinik bintang? Ya aku memiliki waktu luang, ada apakah?
Baiklah Tuan Muda, kamu tunggulah sebentar lagi ada yang menjemput Tuan Muda di gerbang sekolah. Ya, baiklah. Wulong masih bingung dengan cucu perempuan tabib lodging yang menelponnya. Dia bahkan sedikit melupakan pil yang dimurnikannya semalam dan telah diberikannya kepada tabib lodging untuk dilelang. Namun beberapa saat setelah termenung, Wulong baru teringat dan menepuk dahinya. Pak, oh alah, benar juga. Bagaimana kabarnya pil yang semalam ku murnikan? Beberapa waktu menunggu, akhirnya sebuah mobil mewah menjemputnya. Banyak teman-teman sekelasnya yang pada saat itu terlambat pulang juga melihat Wulong dijemput oleh seseorang menggunakan mobil mewah. Termasuk di sana ada Xiniang yang diam-diam menyuka Wulong. Dia juga tampaknya menjadi heran. Wah, Lat itu anak miskin Wulong. Siapa yang menjemputnya? Apakah dia sekarang dicari oleh debt collector? Kurasa tidak mungkin. Tapi kalau anak buah wanita kaya menjemputnya itu lebih mungkin. Bisa saja sekarang anak miskin itu telah menjadi gigolo untuk mendapatkan uang. Ia bisa jeti seperti itu. Sayang anak itu memiliki otak yang pintar, tapi malah mau menjadi bekerja sebagai gigolo. Tiba-tiba Xiniang yang dari tadi dia mangkat bicara dan membela Wulong. Kalian jangan berburuk sangka terlebih dahulu terhadap Wulong. Bisa saja keluarga dari orang tuanya yang kebetulan adalah orang kaya menjemputnya. Hehehe, Xiniang, kamu terlalu polos. Zaman sekarang itu orang terkadang tidak lagi memikirkan kehormatan. Kalau keluarga dari orang tuanya kaya, setidaknya Wulong tidak sangat miskin. Lihat saja pakaiannya yang terbuat dari kain murahan, sepatu dan tasnya juga sangat murahan. Total semua yang dipakainya untuk bersekolah mungkin tidak lebih dari 20 yuan. Aku masih tidak percaya. Aku yakin Wulong memiliki kepribadian yang baik. Teman-teman Wulong yang wanita maupun yang pria banyak yang iri dengan kemampuan otak Wulong, sehingga kalau mereka mengobrol, selalu saja memojokkan Wulong tentang kemiskinannya. Bahkan di kelas, Wulong juga sering menjadi bahan bulian. Namun Wulong selalu diam. Bahkan beberapa bulan yang lalu, seorang teman kelas Wulong pernah memukulnya sampai kepala Wulong benjol. Namun Wulong tidak berani melawan, bahkan menerima saja ketika dipukuli oleh teman sekelasnya. Karena pada saat itu Wulong masih lemah dan belum berkultivasi. Sedangkan Xiniang diam-diam selalu membela Wulong. Bahkan kalau tidak ada Xiniang yang selalu membelanya secara diam-diam. Mungkin setiap hari Wulong akan dibully secara terang-terangan dan juga hampir setiap hari dipukuli oleh teman sekelasnya. Tapi mereka semua sangat segan dengan Xiniang. Status Xiniang sungguh tidak biasa, dia berasal dari ibu kota provinsi. Kakek Xiniang tinggal di kota Fengkai ini, dan Xiniang lebih dekat dengan kakaknya yang merupakan seorang tabib tua dari ibu kota provinsi. Saat ini, Wulong telah sampai di klinik bintang milik tabib Lojing. Dia disambut oleh tabib Lojing dan cucunya Loni. Selamat datang guru. Selamat datang Tuan Muda Wulong. Ya terima kasih tabib Lojing dan kakak Loni. Ada keperluan apakah maka kalian manggilku? Wulong hanya basa-basi bertanya kepentingan kedua orang di depannya berdiri saat ini. Mari masuk dulu guru. Kita berbicara di tempat kerjaku saja. Terdengar suara tabib Lojing mempersilahkan Wulong untuk masuk ke dalam klinik bintang. Mir, hidangkan teh Huangshan yang baru tadi kakak beli di toko teh. Teh Huangshan adalah teh yang sangat mahal dan juga termasuk salah satu teh terbaik dan sangat mahal. Tabib Lojing baru tadi pagi memesan di toko teh termahal kota Fengkai. Baik Kek. Loni pun pergi mengambil teh dan segera membawanya ke meja ruang kerja tabib Lojing. Tabib Lojing pun meracik teh itu dengan sangat teliti dan perlahan-lahan. Kemudian dia menghidangkan teh itu kepada Wulong. Wulong menghirup aroma teh yang sangat menyegarkan itu, dan energi spiritual langit dan bumi dari teh pun meresap ke tubuhnya. Hal ini membuat Wulong terkejut. Wah, teh ini sangat bagus dan aromanya sangat menyegarkan. Tabib Lojing sangat senang mendengar pujian Wulong. Dia pun tersenyum dan berkata kepada cucunya, Mir, silakan ceritakan kepada guru hasil tentang pil esensi penempaan fisik yang kita tawarkan kepada rumah lelang lautan emas tadi pagi. Loni dengan sopan melirik Wulong, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan antusias. Tuan Muda, kami telah menegosiasikan pil-pil yang Tuan Muda murnikan semalam kepada rumah lelang lautan emas tadi pagi di sini. Ya silahkan lanjutkan. Rumah lelang lautan emas bersedia membantu kita melelang pil esensi penempaan fisik hari Minggu siang, dan mereka juga telah memberikan 3 tiket pesawat terbang untuk kita pergi ke rumah lelang. Juga mereka memberikan kita kamar VIP di rumah lelang untuk sekalian mengikuti lelang di sana. Apakah Tuan Muda bersedia ikut ke sana? Wulong terdiam sejenak. Biasanya hari Sabtu, dia akan pulang ke kampungnya, dan di hari Minggu sore baru dia kembali ke kosnya di kota Fengkai, karena setiap hari Sabtu sekolah libur. Baiklah. Hari Minggu siang aku akan datang kemari. Jam berapa kita dari sini berangkatnya? Dari klinik bintang menuju ke bandara kota Fengkai memerlukan waktu 1 jam, jadi Loni langsung membuat keputusan. Kita dari sini berangkat jam 10 lebih 30 menit. Bagaimana Tuan Muda Wulong? Apakah Anda bersedia?
Baiklah, aku akan usahakan untuk datang kemari. Hahaha, bagus, bagus. Guru kamu harus pergi, karena di sana kita juga dapat membeli beberapa barang lelang yang bagus kalau kita menemukannya. Ya, tapi aku mau tanya, berapakah perkiraan harga lelang pil-pil itu menurut orang dari rumah lelang lautan emas? Tuan muda, menurut Direktur Von Sualin, harga pil itu kemungkinan besar akan berada di kisaran 80.000 yuan sampai dengan 100.000 yuan, tapi itu masih perkiraan kasar. Karena pil buatan tuan muda memiliki kualitas yang sangat baik, kemungkinan harganya naik dan itu di luar perkiraan orang rumah lelang. Hasil penjualan pil akan dipotong sebanyak 5% untuk rumah lelang, bagaimana menurut tuan muda? Bab 12. Bencana yang akan datang. Wulong yang saat ini masih berada di kantor milik tabib Lojing sedang mendengar penjelasan harga pil dari cucu perempuan tabib Lojing yang bernama Loni. Baiklah, tidak apa-apa. Itu sangat murah menurutku kalau dipotong 5% dari harga pil oleh rumah lelang. Itu benar tuan muda, karena biasanya rumah lelang akan mengenakan tarif sebesar 10% paling sedikit untuk biaya lelang. Saat ini rumah lelang lautan emas sedang mempromosikan pil yang dimurnikan oleh tuan muda ke segala penjuru, agar harga pil menjadi lebih tinggi. Ya, baiklah, hari Minggu siang aku akan datang kemari, hari ini aku akan kembali pulang ke kampung halamanku dulu. Oh, guru, di manakah kampung halaman guru? Aku akan mengantar guru ke sana. Wulong sedikit bingung, karena kampung halamannya tidak memiliki nama, sehingga dia tidak bisa memberikan alamatnya kepada tabib Lojing. Maaf tabib Lojing, kampung halamanku tidak atau belum memiliki nama, karena hanya memiliki 5 kepala keluarga saja dan sangat terpencil. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga Anda adalah guruku. Sebagai murid berbakti, saya harus mengantarkan guru ke sana agar murid bisa mengetahui rumah guru. Wulong sedikit bingung, karena kampung halamannya tidak bisa dimasuki oleh mobil mewah milik tabib Lojing. Karena kolong mobil milik tabib Lojing terlalu rendah. Begini saja tabib Lojing. Anda hanya bisa mengantar saya ke kota Kabupaten Tonglishan, karena di sanalah kota yang paling dekat menuju kampung halamanku. Oh, kota Kabupaten Tonglishan? Baiklah. Aku akan memanggil sopirku untuk membawa mobil menuju ke sana. Tabib Lojing tidak pernah berpikir kalau Wulong berasal dari desa yang sangat jauh. Tonglishan itu termasuk desa, dan jaraknya sangat jauh. Dari kota Fongkai menuju desa Tonglishan memerlukan waktu tempuh 3 jam menggunakan angkutan antar kota, dan itu sangat jauh. Tabib Lojing tidak akan mampu mengendarai mobil sejauh itu. Baikkah? Bagaimanapun juga adiknya yang masih di sekolah dasar sudah pulang dijemput orang tuanya di kota Kabupaten Tonglishan di siang hari. Wulong akan pulang dengan menumpang ojek motor menuju kampung halamannya dari kota Tonglishan. Tabib Lojing memanggil sopir pribadinya dan bersama Wulong menumpang mobil tersebut menuju kota Kabupaten Tonglishan. Selama 2,5 jam, mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi tabib Lojing berjalan dengan lancar sampai ke tujuan. Wulong meminta berhenti di sebuah persimpangan yang juga merupakan pangkalan ojek motor, karena tempat tinggalnya atau kampung halamannya berada di persimpangan tersebut. Tabib Lojing, jalan persimpangan itulah menuju kampung halamanku. Dari sini aku hanya bisa naik ojek motor untuk mencapai tujuanku. Terima kasih karena telah mengantarku sampai di sini. Oh, baiklah guru, muridmu ini akan mengingatnya, dan jangan mengucapkan terima kasih, karena ini adalah kewajiban seorang murid untuk mengantar gurunya pulang ke kampung halamannya. Hari Minggu pagi, saya akan memerintahkan sopir untuk datang kemari agar bisa menjemput guru. Ya, begitu juga baik, terima kasih. Wulong keluar dari mobil dan melambaikan tangannya kepada tabib Lojing, lalu berjalan menuju pangkalan ojek. Di pangkalan ojek yang saat ini cuaca sudah mulai gelap, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Namun karena banyaknya lampu di persimpangan, para ojek motor dapat melihat wajah Wulong. Itu tuan muda Wulong, hehehe. Kali ini giliranku untuk mengantar penumpang, baiklah akulah yang mengantar tuan muda Wulong. Pada saat Wulong sampai di pangkalan, seorang pengemudi ojek motor langsung menyapa Wulong dan bersiap mengantarnya pulang. Selamat malam tuan muda Wulong, apakah sekarang tuan muda Wulong akan segera pulang ke kampung? Selamat malam paman, benar aku mau pulang sekarang. Tolong paman antarkan saya pulang ke kampung. Baik, mari tuan muda Wulong. Beberapa saat kemudian keduanya menghilang dari tempat tersebut menumpang sebuah motor dengan kekuatan 150 cc. Setengah jam kemudian, Wulong telah sampai di rumah orang tuanya. Di sana juga terdapat sebuah garasi sederhana untuk mobil pick-up orang tua Wulong dan mobil pick-up-nya juga terparkir di sana. Kampung yang belum masuk listrik desa itu tampak gelap. Hanya ada lampu-lampu minyak yang tergantung di depan rumah-rumah penduduk, termasuk rumah orang tuan Wulong. Xin Long menghirup nafas dengan kuat setelah turun dari motor dan membayar ongkos ojek.
Energi spiritual di sini jauh lebih kental daripada di kota Fongkai, dan samar-samar sepertinya aku mengingat sesuatu, kalau hutan ini menyimpan sebuah harta yang sengaja ditinggalkan di sini. Wulong tidak menyadari kalau ingatan yang ada di kepalanya adalah ingatan tentang harta yang sengaja dilemparkannya di beberapa hutan di dunia sebelum bereinkarnasi agar setelah reinkarnasi, dengan harta tersebut dapat membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Wulong berencana pada waktu liburan musim panas, dia akan menjelajahi hutan ini. Akhirnya setelah merenung sambil berjalan, Wulong sampai di depan pintu rumahnya yang sederhana. Ayah, ibu, Younger, aku pulang. Pintu yang tadinya tertutup, segera dibuka, terlihat wajah ibunya yang penuh kasih sayang menatapnya. Longer, kamu sudah pulang, masuklah dan segera mandi lalu makanlah. Baik bu. Kakak, hari ini kamu pulang telat ya. Terdengar suara kecil dan imut milik adiknya Wufin yang menegur Wulong, sedangkan ayahnya sedang menghadap meja makan dan menatap Wulong. Longer, pergi mandi sana. Kita akan menunggumu makan bersama. Iya ayah. Wulong segera memasuki kamarnya mengambil handuk dan keluar menuju belakang rumah. Karena di belakang rumahlah sumur mereka, Wulong segera mandi dan beberapa waktu kemudian, terlihat Wulong telah selesai mandi dan berganti pakaian bersih, kemudian duduk bersama orang tuanya di meja makan. Wulong melihat ekspresi wajah ayah dan ibunya sepertinya tampak sedikit tegang. Hal ini membuat Wulong terkejut, tapi karena waktunya makan, dia tidak bertanya lagi. Ayah dan ibunya memberi mereka pengertian, bahwa di waktu makan tidak boleh berbicara, setelah selesai makan baru boleh bertanya. Selesai makan, Wulong yang sudah tidak sabar akhirnya bertanya kepada ayahnya. Ayah, apakah ada masalah? Tolong ceritakan kepadaku. Bagaimanapun juga, aku juga telah dewasa dan bisa berpikir. Ayahnya menatap Wulong dengan tatapan dalam dan penuh dengan penyesalan. Beberapa saat setelah ayahnya terdiam, Wuongai akhirnya menganggukkan kepalanya. Longer, mari kita duduk di depan, biarkan ibu dan adikmu membersihkan piring makanan. Baik ayah. Ayah dan anak akhirnya berjalan menuju keluar rumah. Di depan teras, Wuongai menatap bintang-bintang di langit, sambil mengembuskan nafas kasar. Akhirnya Wuongai membuka suara. Longer, ketahuilah, sebenarnya ayah dan ibumu berasal dari ibu kota provinsi. Ayahmu sebenarnya bernama Xin Wangai, dan ibumu bernama Feng Meilan. Kami berdua melarikan diri ke desa yang sangat terpencil ini adalah untuk menghindari kejaran keluarga besar kami karena mereka tidak merestui pernikahan kami. Keluarga Ti dan keluarga Feng di ibu kota adalah 8 keluarga teratas di ibu kota provinsi. Kedua keluarga ini dari dulu selalu berselisih dan bersaing, sehingga dua keluarga besar ini selalu tidak pernah akur. Ketika keluarga besar Xian dan keluarga besar Feng mengetahui hubungan aku dan ibumu, mereka melarang kami untuk bertemu kembali. Kalau kami melanggarnya, maka kami akan dihukum mati. Xian Wangai akhirnya terdiam menarik nafas kembali menatap ke langit yang penuh bintang, sedangkan Wulong sedang menyerap apa yang dikatakan ayahnya dan juga menunggu. Tapi kami sudah saling mencintai, diam-diam, kami pun beremu dan melarikan diri ke kampung ini, namun beberapa hari yang lalu, ketika ayah pergi keluar kota. Ayah ketemu dengan salah satu sepupu ayah dan dia mengancam untuk melaporkan keberadaan ayah kepada keluarga besar Xian. Ayah rasa beberapa hari ke depan, sepertinya rumah keluarga kita akan ditemukan oleh keluarga besar Xian. Sepertinya kita harus kembali pindah ke tempat lainnya. Wulong terdiam sedikit lama mencerna cerita ayahnya, kemudian setelah mencerna dengan benar, dia pun memeriksa ingatan yang ada di kepalanya mencari cara untuk menyembunyikan tempatnya dari orang-orang yang berniat jahat kepada keluarganya. Oh, ternyata ada yang bernama teknik formasi juga, dan teknik formasi ini bisa membuat rumah ini menghilang dari pandangan orang-orang jahat, tapi aku perlu membuat beberapa jimat untuk mendukung formasiku. Hais! Wulong bergumam dalam hatinya memikirkan untuk membuat formasi yang digabungkan dengan jimat. Akhirnya keduanya memutuskan untuk istirahat. Pagi harinya, Wulong secepatnya pergi ke pasar menggunakan gerak cepat seni bela dirinya. Di dalam kamarnya, Wulong tidak tidur, dia malah bermeditasi, karena saat ini dia telah berhasil menerobos dengan sangat mudah ke tahap 5 dengan seni kultivasi pemurnian absolut. Malam ini dia mempersiapkan semua kekuatannya agar besok pagi dia dapat membuat banyak jimat. Di pasar, Wulong membeli kulit kambing, kemudian membawanya pulang untuk membuat beberapa jimat. Biarpun ini hanyalah kulit kambing, namun untuk membuat jimat tingkat rendah masih lumayan baik.